Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa alaihi salam. Revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, nah ini tentang si kasus Vina. Ini rada ngakak nih, ini kita juga kudu bahas nih. Namanya kita reaktor ya, semua yang berkaitan ini kita bahas. Kalau ngelihat ini sosok Peggy Setiawan, terduga pembunuh Vina Cirebon ditangkap, katanya sudah ditangkap. Kita baca dulu ya, ini kabar gembira sih kayaknya, ya kan? Kayaknya kabar gembira, cuman buat gue ditangkapnya ini, wah nanti kita bahas ya. Indonesia ini soalnya gampang banget gitu, dan kita kan udah tahu nih rekayasa kasus itu banyak banget ya di Indonesia ya. Kasus rekayasa kasus itu kan banyak banget di Indonesia nih ya. Kita baca dulu ya guys. Peggy Setiawan alias Egy alias Peron, buronan terduga pembunuh Vina di Cirebon ditangkap pada Selasa 21 Mei 2025. Salah ini Kompas. Peggy diduga melakukan pembunuhan terhadap Vina Dewi dan Muhammad Rizky di Cirebon, Jawa Barat pada 2016. Polisi sebelumnya menetapkan 11 tersangka kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Namun baru 8 orang yang ditangkap, sementara 3 lainnya masuk daftar pencarian orang. Dan itu kemarin juga ada di salah satu stasiun TV swasta ya, mengatakan saya disiksa, saya begini. Ada itu. Apalagi di sekarang ini kan ya, kepercayaan masyarakat ini kepada institusi tersebut sangat minim. Kalian percaya? Polisi sebelumnya menetapkan 11 tersangka, udah dibaca tadi. Identitas 8 terpidana yakni Jaya Suprianto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup, sementara 1 pelaku dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan dan kini sudah bebas. Di bawah umur saat melakukan kejahatan. Waduh. 3 tersangka yang dinyatakan buron adalah Dani 28, Andi 31, dan Peggy alias Perong 30 tahun. Proses penangkapan Peggy, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan pihaknya berhasil menangkap 1 terduga pelaku kasus pembunuhan Vina atas nama Peggy Setiawan alias Perong. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan, sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung, ujar dia saat dikonfirmasi Kompas.com Rabu 22 Mei 2024. Berdasarkan ciri-ciri buronan yang dicari polisi, Peggy saat ini berusia 30 tahun. Dia diduga melakukan pembunuhan saat masih berusia 22 tahun. Peggy tercatat sebagai warga desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peggy memiliki tinggi 160 cm dengan badan kecil, rambut keriting, dan kulit sawo matang. Namun pria bernama Peggy yang ditangkap polisi tampak memiliki rambut lurus dengan model belahan rambut ke arah kanan ya, seperti yang kita lihat ya guys ya. Seperti yang kita lihat ini ya. Ya ini yang ditangkap nih. Ya ini polisi mudah-mudahan nggak salah tangkap ya Pak ya. Kasihan orang Pak. Kalau bukan pelaku terus tiba-tiba begitu, aduh. Peggy diketahui tinggal cukup lama di Bandung, walau tidak diketahui kemana saja dia pergi selama 8 tahun setelah terjadi kasus pembunuhan Vina. Polisi juga masih mendalami kemungkinan ada upayanya mengganti identitas untuk menghilangkan jejak. Jules mengungkapkan Peggy ditangkap berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum
Ditreskrimum Polda Jawa Barat bekerjasama dengan tim Mabes Polri. Wah. Menurut dia, tim penyidik melakukan penangkapan terhadap Peggy setelah memenuhi alat bukti sesuai ketentuan pasal 184 KUHP berupa ada keterangan saksi, keterangan tersangka, keterangan ahli, surat maupun petunjuk lainnya. Jadi ditangkap ini guys. Jules melanjutkan, pihak kepolisian akan memproses ulang kasus Vina dengan memeriksa keterangan dari terduga pelaku setelah diamankan. Keluarga Peggy yang sudah mengetahui penangkapan ini juga akan dimintai keterangan. Iya, jadi ini gara-gara kasus ini juga kan ya, kasus-kasus yang lain itu kayak teredam gitu, rame banget ini ya. Ini gue baru 2 kali ini ya bahas Vina ya. Inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses penyelidikan sehingga kita telah melakukan langkah-langkah termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan terhadap terpidana yang berada di lapas. Dan saat ini kita berhasil menangkap 1 DPO lanjutnya. Ya ditangkap udah ini. Cuman ya begitu guys ya. Gue sendiri nih nanti kita bahas ya. Ini banyak kejanggalan. Peggy yang ditangkap ini banyak banget kejanggalannya. Meski begitu, Jules enggan menjelaskan lebih lanjut proses penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Barat sehingga dapat menemukan identitas dan keberadaan Peggy. Dia menyatakan belum bisa menyampaikan detail proses penangkapan karena masih akan melakukan pendalaman terhadap pria bernama Peggy yang menjadi tersangka calon terduga pembunuhan Vina. Ya, belum bisa ya. Mudah-mudahan aja ini nggak ada rekayasa gitu ya. Jangan ada rekayasa kasus lagi lah. Janganlah, kesian orang, ya Allah. Dia menyatakan belum bisa menyampaikan detail. Udah dibaca tadi. Lanjut. Untuk keterangan lain tentu akan kami sampaikan pada kesempatan lain setelah kita melakukan pendalaman terhadap tersangka. Nanti akan kami sampaikan secara terang benderang, juga transparan. Tuturnya. Ditunggu Pak. Terkait proses pendalaman terduga tersangka, Polda Jawa Barat akan melakukan pemanggilan pemeriksaan dan meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait kasus ini termasuk masyarakat, saksi atau pihak keluarga. Atas situasi tersebut, Jules meminta publik untuk yakin pada proses penyelidikan selama Polda Jawa Barat berusaha mengungkap kebenaran kasus pembunuhan Vina secara transparan. Ya itu Pak, yang susah itu kepercayaan itu Pak. Kepercayaan publik ini yang susah Pak. Ya karena sudah banyak Pak terjadi rekayasa-rekayasa gitu. Mudah-mudahan kasus ini bisa mengembalikan kepercayaan publik ya Pak ya. Mudah-mudahan. Mohon doanya kepada seluruh warga negara Indonesia agar kami dapat menuntaskan kasus ini sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tentunya sesuai dengan keinginan dari seluruh warga masyarakat Indonesia dalam mengungkap kasus Vina Ibu dia. Amin. Mudah-mudahan polisi adil ya. Dan mudah-mudahan polisi tidak ada rekayasa. Sementara itu Polda Jawa Barat juga telah memindahkan 7 terpidana kasus pembunuhan Vina untuk dilakukan pemeriksaan ulang. 4 terpidana bernama Hadi Saputra, Suprianto, Eka Sandi, dan Rifadi Aditya Wardana dipindahkan dari Lapas Kelas 1 Cirebon ke Rutan Kebonwaru Bandung pada Selasa 21 Mei 2024 sore. Kemarin jam 18.30 WIB kita terima narapidana dari Lapas Cirebon sebanyak 4 orang, ujar Kepala Rutan Kebonwaru Bandung, Suparman, diberitakan Kompas.com Rabu 22 Mei 2024. Keempat terpidana oleh petugas Lapas Cirebon dan anggota Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Mereka kemudian menjalani proses karantina di sel berbeda dengan narapidana lain. Para narapidana dititipkan di Rutan Kebonwaru Bandung hingga selesai dilakukan proses penyelidikan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Sementara itu 3 terpidana kasus pembunuhan Vina lainnya yakni Jaya, Eko Ramdhani, dan Sudirman juga dipindahkan sementara ke Lapas Bancai di Bandung, Jawa Barat. Ya, oke. Jadi ini udah ditangkap. Tapi yang namanya netizen Indonesia guys, ya namanya netizen Indonesia ini keren. Gimana kita mau percaya ya? Mirip lobang besar anting ya itu Peggy dulu tuh. Itu ada antingnya di situ mainan iguana dia. Masa sekarang begini ya? Ya kan? Nih. Lihat nih. Beda jauh sayang. Mudah-mudahan ini nggak korban salah tangkap lagi ya sayang ya. Pak piye. Dan beredar luas di Twitter, di Instagram, di media sosial ya. Ada nih anjir. Bentar gue kelinjilin dulu volumenya yang ini nih. Nih ada nih. Ya udah ngomong apa dari pokoknya live sama punya HP ya live gitu mungkin ya. Ya ini jauh lebih mirip dari ini ya.
masih antingnya sih ada. Kalau ini kan nggak ada antingnya ini sayang. Yang ini dulu tuh udah begitu antingnya. Ini yang kita lihat, jangan-jangan ada rekayasa gitu, ya. Mah unggal dinten Nah, tuh. live pokoknya mah. Kak, yang live ini kan apa namanya punya anting begitu juga ya. Waduh, menurut kalian gimana guys? Ini bukan rekayasa lagi nih, pokoknya ketangkep atau gimana? Atau ini sengaja buat nutupin kasus? Nangkap satu aja susah betul ya. Dan ini ya Allah kayak apa ya? Institusi kepolisian ini Pak, tolonglah Pak, kembalikan kepercayaan kami kepada institusi Bapak gitu. Ini udah serem banget nih. Bisa kesian ini, bisa jadi korban salah tangkap loh. Kesian. Bisa jadi begitu. Ya. Nah, kan beda jauh guys antara ini sama ini, beda jauh. Ya nggak sih? Terus ini ada live. Yang live ini bisa jadi mirip nggak tuh? Hah? Aduh. Di antara banyaknya rekayasa kasus muncul kasus ini. Menurut kalian ini rekayasa atau bukan? Gua pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kalian gimana nih guys? Kalau gue sih ngeliat beda banget yang ditangkap sama yang lu ya, aslinya Peggy dulu ini ya. Wah, netizen Indonesia keren. Perfect.